Kedekatan antara Indonesia dan Uni Soviet makin menguat kala Khrushchev menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet, 1958 hingga 1964. Terlihat keduanya pemimpin negara yang saling berkunjung satu sama lain. Kunjungan itu diawali oleh Soekarno yang bertandang ke Moskow pada 1956. Setelahnya, Khrushchev balik mengunjungi Indonesia pada 18 Februari 1960. Kunjungan selama 2 minggu tersebut bakal tercatat sejarah sebagai lawatan pemimpin negara adikuasa pertama di Nusantara. Kunjungan Presiden Soekarno sebanyak 3 kali ke Uni Soviet dalam kurun 1956 hingga 1964 mampu mencairkan ketegangan politik di parlemen. Kunjungan Presiden Soekarno selama 14 hari tahun 1956 menghasilkan kesepakatan dengan Uni Soviet mengenai prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Kesepakatan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok. Kunjungan balasan 3 pejabat tinggi Uni Soviet ke Indonesia, termasuk Perdana Menteri Nikita Khrushchev, 1960, menambah kuatnya persahabatan dua negara. Selama di Indonesia, Khrushchev yang membawa rombongan besar berkunjung ke banyak tempat, seperti Bandung, Yogyakarta, Bali, dan Maluku. Karena peristiwa bersejarah, jurnalis yang meliput cukup banyak. Tercatat, 89 jurnalis dari berbagai negara yang ikut safari Nikita. Masing-masing sebagai jurnalis radio, televisi, media cetak, dan juru kamera. Di Indonesia, Khrushchev dijamu dengan begitu meriah. Soekarno sendiri turun tangan menyiapkan segala hal supaya Khrushchev nyaman berada Indonesia. Sampai-sampai Soekarno mengeluarkan 14 buah lukisan dari koleksi pribadinya untuk dipakai sebagai dekorasi dalam ruang jamuan. Yang mana, di tengah-tengah lukisan tersurat keterangan protocol officer bahwa, beberapa dari lukisan dibuat oleh Soekarno sendiri. Wartawan senior, Rosihan Anwar yang ikut meliput safari Nikita Khrushchev ke beberapa daerah, mengungkap banyak momen keakraban di antara kedua pemimpin yang terjalin. Salah satunya, Rosihan Anwar mendapatkan cerita dari orang dalam. Soekarno sempat mencoba membaca garis tangan dari Khrushchev. "Saya lihat di sini tanda-tanda bahwa Tuan tidak bisa kaya," ramal Soekarno. "Ya memang itulah cita-cita saya. Saya tidak mau menjadi orang kaya," timpal Khrushchev sambil tertawa. "Mengenai kebenaran cerita tadi saya tidak dapat bertanggung jawab. Namun, interesan mengetahui bahwa Soekarno rupanya, ahli, pula dalam ramalan dengan membaca garis-garis di tangan. Tapi, bisa juga dibilang Soekarno sekedar bercanda dengan Khrushchev yang telah tua. Seperti kata orang Padang, mempegarah-garahkan orang gaek."